A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat Isya merangkap salat tarawih Masjid Atlas rahimahullah. Mohon izin sebelum pelaksanaan ibadah salat tarawih pada kesempatan malam hari ini dilaksanakan, izin menyampaikan beberapa pengumuman. Untuk pengumuman yang pertama, untuk khatib dan imam tarawih malam ini yang terhormat Bapak Ustadz Salahuddin, yang alhamdulillah beliau tadi sudah memimpin salat Isya berjamaah, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan salat tarawih berjamaah. Adapun untuk khatib dan imam tarawih besok malam, insya Allah akan diisi oleh terhormat Bapak Ustadz Mustafa Umar. Adapun untuk pemateri untuk subuh nanti, insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Andes Sunarwan. Pengumuman yang kedua, para jemaah sekalian, tentu saja untuk kekhusyuan dan ketertiban di ibadah salat tarawih pada kesempatan malam hari dilaksanakan, mohon para jemaah sekalian yang membawa alat komunikasi untuk sementara harap dinonaktifkan atau disesuaikan. Kemudian untuk anak-anak, adik-adik sekalian, dimohon ketika khatib naik mimbar atau sholat tarawih sedang berlangsung untuk tidak bercanda, tidak berisik, dan tidak berteriak ketika mengucapkan lafaz amin. Pengumuman yang berikutnya, para jemaah sekalian, alhamdulillah canceling tadi malam terkumpul Rp390.000. Untuk selanjutnya canceling harap diedarkan ke samping. Jazakumullah khairan katsiran, yang mengucapkan para jemaah sekalian, para dokter sekalian yang telah menginfakkan, menyedekahkan sebagian hartanya, semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, para jemaah sekalian, insya Allah DKM Atlas akan mengadakan program santunan untuk duafa. Tentu saja bagi para donatur, para jemaah sekalian yang ingin berpartisipasi dalam program tersebut, silakan bisa langsung datang ke Sekretariat DKM Atlas atau Pusat Layanan Informasi Jamaah DKM Atlas, atau dengan cara mentransfer ke rekening atas nama DKM Atlas dengan nomor rekening 2023033444 Bank Syariah Indonesia. Adapun para jemaah sekalian, untuk santunan dana duafa, alhamdulillah pada hari ini sudah terkumpul sebesar Rp13.630.000. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta yang diinfakkan melalui DKM Atlas ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melipat gandakan pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, para jemaah sekalian, insya Allah DKM Atlas terhitung mulai besok malam sudah memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan. Tentu saja DKM Atlas menyelenggarakan program i'tikaf yang kemudian nanti dilanjutkan dengan sahur bersama. Tentu saja bagi para jemaah sekalian yang ingin bergabung dalam acara tersebut, silakan bisa langsung datang ke Masjid Atlas. Yang berikutnya, para jemaah sekalian, yang terakhir sekaligus doa dan penutup, tentu saja kita berdoa untuk jemaah yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dari segala macam penyakitnya, dan bagi jemaah yang saat ini sedang menghadapi berbagai macam kesulitan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan jalan keluar yang terbaik dari setiap kesulitan dan permasalahannya. Dan wabil khusus para jemaah sekalian, kita berdoa untuk saudara-saudara muslim kita yang berada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan dan ketambahan. Dan wabil khusus para jemaah sekalian, dimohon keriduan dan keikhlasannya untuk membacakan suratul Fatihah untuk Ibu Hajah Yuliana, ibu yang saat ini sedang sakit, terbaring di rumah sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan dari segala macam penyakitnya. Wa ala hadaniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf para jemaah sekalian, ada pengumuman tambahan. Tentu kami sampaikan para jemaah sekalian di DKM Atlas, insya Allah telah menerima dan menyalurkan titipan zakat fitrah, infak, sedekah dan fidyah. Untuk itu bagi para jemaah sekalian yang ingin menunaikan zakat fitrah, infak, sedekah dan fidyahnya, silakan bisa langsung datang ke pusat layanan informasi jamaah DKM Atlas mulai pukul 08.00 sampai dengan 17.30. Adapun untuk besaran zakat fitrah untuk beras 2,5 kg atau setara dengan 3,5 liter atau dikonversi ke rupiah sebesar Rp40.000 per jiwa atau per orang. Adapun untuk besaran fidyah Rp45.000 per hari atau menyesuaikan dari makanan yang dikonsumsi oleh para jemaah sekalian. Demikian para jemaah sekalian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita sama-sama laksanakan sholat sekalian. Laksanakan sholat isya berjamaah, juga insya Allah akan melaksanakan sholat tarawih yang ke 20 malam ke 20 sekarang ya. Alhamdulillah sampai saat ini kita diberikan takdir untuk bisa sampai ke malam 20. Ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang sudah mulai agak menurun ya staminanya ya. Udah ada yang mulai nawar nih, kalau bisa jangan banyak-banyak kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah sudah Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan itu, sudah syukur banget ya sampai saat ini. Artinya Allah akan kasih kesempatan untuk sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa rasa, nah ini saya mungkin bahas tentang rasa ya. Ada beberapa rasa yang perlu kita hadirkan di bulan Ramadan ini. Yang pertama, rasa kita penuh dengan dosa. Nah ini perlu ya. Kita ini pendosa kan ya, betul nggak? Hanya kita semua asli dosa ya, karena yang menciptakan kita sebagai orang yang mudah berdosa. Namun kesadaran ini yang kadang jarang hadir. Asal terbuka dosa gitu ya, kalau bahasa kayaknya nggak punya dosa gitu ya. Nah, dengan kesadaran bahwa kita ini penuh dengan dosa, dan di Ramadan ini, Ramadan itu kalau bahasa Arab artinya membakar. Artinya membakar. Kita ingin membakar diri kita agar dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha di bulan Ramadan ini bagaimana dosa-dosa kita yang bandel, dosa-dosa kita yang lengket, dosa-dosa kita yang agak sedikit berkerak gitu ya, itu bisa Allah Subhanahu wa taala bersihkan di bulan Ramadan ini. Kita bisa lihat berbagai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait agenda-agenda Ramadan, semuanya mengarah pada satu tujuan. Contohnya, terjemahnya aja saja ya biar cepat. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan didasari keimanan dan mengharapkan
yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya. Jadi yang merasa punya dosa pasti semangat melaksanakan saum, karena dengan saum akan membersihkan dosa. Begitu juga Ramadan, siapa saja yang berdiri di malam hari Ramadan untuk melaksanakan sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir dengan keimanan dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya. Orang yang tidak punya rasa, dia berdosa, penuh dengan dosa. Sholat qiyamul lail ada lumayan gitu ya untuk memperjuangkannya. Tapi kalau orang yang sedang merasa punya banyak dosa dan ingin dibersihkan, akan dibantu untuk lebih kuat berdiri. Berdiri itu kan kalau ini merayu sebenarnya kan. Kalau bahasa di agak sedikit ekstrim, mendemo gitu kan ya. Demo gitu, biar Allah mengampuni dosa kita. Maka dalam beberapa kebiasaan para salafus sholih, ketika semakin akhir itu semakin semangat. Ya, semakin semangat. Kita kadang agak mundur ya, terus dikuatkan lagi. Semakin akhir semakin semangat. Jadi ritmenya itu hari pertama mungkin 10%, hari kedua 20%. Nah, sampai akhir nanti dikebut di akhirnya. Maka di akhir Ramadan itu, 10 akhir Ramadan, Rasulullah, para sahabat dan para ulama biasanya membiasakan iktikaf. Nah, jadi bukan hanya sholat aja, diam di masjidnya diperbanyak untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan baca Quran, zikir, kemudian berdoa, itu diperbanyak di 10 akhir Ramadan. Nah, ini malam ke-20, besok sudah malam ke-21. Nah, mudah-mudahan di sini ada itikaf. Ada ya. Nah, kita semangat, kita mulai sing-singkan dengan baju. Kalau bahasa Rasulullah syaddu al-izar. Nah, ininya sudah mulai dikencangkan lagi gitu ya. Kenapa? Karena kita berharap di bulan Ramadan itu betul-betul dosa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak doanya setelah Ramadan itu minal aidina wal faizin, kembali ke fitrah. Dulu ketika kita lahir dari rahim ibu kita dalam keadaan tidak berdosa. Nah, kita harapannya di bulan Ramadan ini, di akhir Ramadan, kita bisa bersih kembali. Ya, orang yang bersih kembali insya Allah bahagia. Kemudian yang kedua, rasa yang harus dihadirkan oleh kita itu adalah rasa punya banyak kebutuhan. Nah, punya banyak kebutuhan. Kita punya banyak butuh ya, butuh sisi ekonomi, butuh sisi psikologis, butuh sisi sosial, butuh berbagai hal ya. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan merupakan bulannya doa. Bulannya dikabulkan berbagai doa kita. Kalau di luar Ramadan itu waktu istijabnya, waktu diijabah doa itu waktu tertentu. Kalau di bulan Ramadan itu semua waktunya itu adalah waktu ijabah, waktu dikabulkan. Maka perbanyak berdoa apapun itu, keinginan apapun minta sama Allah, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampaikan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya itu penuh rasa butuh. Ya, pengen apapun, pengen naik jabatan, pengen uang, pengen kendaraan, pengen rumah, minta kelas-kelas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan adalah momentum untuk bisa menyampaikan berbagai harapan-harapan kita. Insya Allah Allah akan ijabah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah dan di dalam rangkaian tentang puasa Ramadan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
kalau hambaku menanyakan tentang aku, maka sampaikan aku ini dekat, akan mengabulkan doa-doa hambaku jika dia berdoa. Jika dia berdoa, ada syaratnya, akan mengabulkan doa hambanya ketika hambanya berdoa. Makanya perbanyak doa. Kapanpun, dimanapun, doa. Mungkin kalau di WC mah jangan keluarin doanya ya dalam hati. Tapi harapan-harapan itu